2019. Gara-gara niat baik menjaga ajaran, justru malah kebanjiran hujatan. Nyoba upload video di YouTube tembus 1 juta views, dianggap menjual rasa persaudaraan. Kalian semua itu hanya iri karena tak memiliki pencapaian seperti yang aku lakukan. Namun ku terus berkarya, terus bersiar ketika kalian hanya bisa menulis di kolom komentar. Terus berkomentar hingga kalian sadar karirku menjulang tinggi, kalian masih berada di dasar. Begitu dasar hingga terkubur kelakuan kalian sendiri yang selalu membuat onar. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asranto Jakarta. Sugeng sonten dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang saat ini menjadi pembahasan hangat dari dulur-dulur, terutama dari kalangan persaudaraan setia hati terate. Jadi sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi dulur-dulur, Bima ANF ingin sedikit cerita kepada dulu semua ya, karena beberapa hari yang lalu ada pertanyaan kenapa Bima ANF sudah tidak rilis lagu lagi, apakah berhenti jadi rapper, dan kenapa Bima ANF juga jarang ngevlog lagi, apakah sudah berhenti menjadi vlogger. Jadi seperti yang tercantum dalam intro Bima ANF atau sampul channel YouTube Bima ANF tidak akan pernah merubah alur dari perjalanan channel YouTube Bima ANF ini. Sekalipun zaman sudah berbeda, Bima ANF akan tetap konsisten mengembangkan dan mengenalkan budaya pencaksilat terutama dari Jawa Timur ke seluruh Indonesia, bahkan kalau ya rezekinya lancar ya ke seluruh dunia dulur-dulur. Doa aja dulur-dulur. Jadi buat dulur-dulurku, intinya jangan pernah bosan menunggu video-video terbaru dari Bima ANF, dan Bima ANF akan selalu berkarya buat dulur-dulur semua melalui dunia visual maupun di bidang musik. Dengan ini semua Bima ANF akan lebih gencar lagi dalam mengenalkan budaya pencaksilat yang jelas dulur-dulurku. Bukan berarti Bima ANF melupakan kalian-kalian semua dari luar organisasi yang telah mendukung Bima ANF. Oke dulur-dulurku, Bima ANF kali ini mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang melibatkan seseorang yang di sini ini orang ini mengaku sebagai warga PSHT. Yang jelas orang tersebut adalah warga PSHT Gadungan. Kenapa Bima ANF sebut sebagai warga PSHT Gadungan? Bisa dulur-dulur lihat, kali ini Bima ANF sajikan sebuah video yang menampilkan dia sedang pembukaan di hadapan warga PSHT yang asli dulur-dulur. Kita lihat dulur-dulur ya. Oh, pembukaannya seperti IPSI pertama dulu. Cuma lanjutannya ini ya kan. Loh. Oke, teruskan. Kalau dulur-dulur melihat video ini ya kan, menurut dulur-dulur ini pembukaan dari Setia Hati apa ya kan? Setia Hati kan memiliki berbagai versi pembukaan ya kan, dari Setia Hati Terate, Setia Hati Winongo ya kan, mungkin SH Panti ya kan, atau Rumpun Setia Hati. Berbagai macam aliran terah SH itu memiliki pembukaan yang bermacam-macam, walaupun dari gerak seninya sebenarnya semua hampir sama. Nah ini dia memakai kaos SH Terate. Apakah benar dia melakukan pembukaan semacam itu kalau dia benar-benar warga PSHT? Di situ Bima ANF sebut dia adalah warga PSHT Gadungan. Di sini melibatkan oknum kepolisian. Mungkin berbagai macam versi yang dibawakan oleh para konten kreator yang menyebutkan bahwa dia telah melakukan mungkin tindak kriminal dan sebagainya. Tapi kalau Bima ANF menganggapnya itu justru mengamankan orang ini, karena apabila video ini sudah menyebar di kalangan warga persaudaraan Terate, yang jelas dia menjadi buronan warga PSHT secara pribadi ya, dan ini bisa membahayakan si pelaku ini. Karena itu melibatkan oknum kepolisian supaya kondusif dulur-dulur, tidak ada agenda main hakim sendiri. Ini semua bisa kita lihat dalam video ini ya dulur-dulur ya. Jadi ini adalah proses pencindukannya dulur-dulur. Jadi hingga oknum kepolisian ikut turun tangan agar si pelaku ini ya kan bisa ditindak secara hukum, namun tanpa adanya main hakim sendiri. Selanjutnya ditampilkan ketika dia diinterogasi di tempat kepolisian dulur-dulur. Saya datang tidak mandi cari kamu ini. Kamu gak kasihan sama bapak-bapak polisi ini? Hah? Gak kasihan tak? Tengah malam lantar mencari kamu. Ya sudah, hanya bisa pasrah ya dulu ya. Sifat buruk dari kampung bawa datang di sini. Kasih malu nama SH Terate. Ya dulurku, itu tadi adalah video dari
penangkapan warga gadungan persaudaraan sejati Ternate. Jadi begini dulur-dulur, mungkin banyak yang belum paham ya tentang organisasi persaudaraan sejati Ternate. PSHT ini adalah satu-satunya organisasi pencaksilat yang sudah memiliki badan hukum dulur-dulur. Jadi apabila ada yang menggunakan atribut PSHT dan dia bukan seorang warga PSHT, itu sebenarnya bisa ditindak secara hukum. Namun kenyataannya yang berlaku di sini adalah hukum sosial. Hukum yang diterapkan oleh warga persaudaraan sejati Ternate sebelum dia mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dia harus dikenai shock terapi dulu. Walaupun sebenarnya warga gadungan tersebut akhirnya akan diajak untuk bergabung dengan PSHT dan dia akan menjadi warga PSHT sungguhan dulur. Namun karena Indonesia ini adalah negara hukum, tindakan semacam itu intinya sebenarnya kurang tepat. Hanya saja ya warga PSHT sudah banyak sekali ya kan, sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, bermacam-macam karakter mereka ya kan, ada yang ngeyelan ya kan, ada yang mungkin mengikuti aturan organisasi namun tidak mengikuti aturan dari negara, ada yang patuh taat pada hukum namun tidak mengikuti aturan organisasi. Ya, berbagai macam cara mereka untuk menyelesaikan permasalahan apabila mereka menemui sosok warga gadungan. Jadi kesimpulan dari videonya dulur-dulur, buat dulur-dulurku yang mungkin belum ikut PSHT dan sangat cinta terhadap PSHT, monggo dulur-dulurku, pintu tempat latihan PSHT sangat terbuka lebar buat kalian semua yang mau bergabung menjadi keluarga besar persaudaraan sejati Ternate. Untuk masuk atau bergabung menjadi siswa persaudaraan sejati Ternate tidak ada waktu yang ditentukan ya kan, harus bulan sekian karena nanti pengesahannya bulan sekian, tidak dulur-dulur. Jadi nanti perbedaannya mungkin dari segi kurun waktu latihannya, tapi untuk pengesahannya hanya dilaksanakan pada bulan Suro atau bulan Muharram. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima RF, dan sampai jumpa di video Bima RF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Bersama Kang Mas Joko selaku pelatih PSHT Sub Kebon Jeruk Ranting Jakarta Barat Pusat Madiun Kloter 2. Dibuka ya Mas ya? Buka dong. Oke, latihannya jam berapa Mas? Latihannya mulai dari jam 1 hingga selesai. Insya Allah nanti wajib subuhan bareng dulu baru pulang. Oh ya, itu dikhususkan untuk para pekerja yang tidak bisa mengikuti schedule PSHT yang reguler ya Mas ya? Khusus lah. Dulu-dulu semua monggo. Kebon jeruk, orang sepele lur.